sholat Idul Fitri hingga festival pecel pincuk. Wali Kota pantau semua lokasi di Kota Pendekar. Usaha rumahan ketupat. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah terasa luar biasa. Pasalnya, terdapat banyak kelonggaran pada Lebaran kali ini, yakni dengan memperbolehkan masyarakat mudik ke kampung halaman. Wali Kota Madiun pun tidak tinggal diam dalam menyambut para pemudik. Telah disiapkan sejumlah event menarik, salah satunya dengan festival pecel pincuk. Tidak hanya itu, Wali Kota juga meresmikan Padepokan Pendekar Pecel sebagai tambahan wisata kuliner yang ada di Kota Madiun. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri akhirnya tiba pada Senin 2 Mei 2022. Seluruh umat muslim pun merayakannya dengan menggelar sholat Id. Salah satunya seperti di Masjid Agung Baitul Hakim. Di masjid terbesar di Kota Pendekar itu pula, Wali Kota Madiun Maidi melaksanakan ibadah sholat Id bersama keluarga dan jajarannya di Pemkot Madiun. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu mengajak masyarakat untuk bersukacita dalam menyambut hari kemenangan. Apalagi tahun ini pemerintah juga membuka akses bagi pemudik, sehingga suasana lebaran bisa lebih lengkap. Dalam menyambut pemudik, Wali Kota juga telah menyiapkan sejumlah event menarik, tujuannya untuk menjadi hiburan bagi masyarakat, serta upaya peningkatan ekonomi warga. Setelah melaksanakan sholat, Wali Kota tampak bersalaman dengan jamaah lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Nasi pecel identik dengan Kota Madiun, maka kurang lengkap rasanya bila tak mencicip menu kuliner khas tersebut saat singgah di kota sebelah barat Jawa Timur itu. Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menggelar acara Festival Pecel Pincuk yang berlangsung hingga tanggal 8 Mei mendatang. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun Maidi pada Selasa 3 Mei 2022 yang digelar di lapangan Pelti Jalan Pahlawan. Saat ditemui usai acara, Wali Kota mengatakan kegiatan Festival Pecel Pincuk itu digelar sebagai bentuk sambutan sebagai tuan rumah kepada para tamu yang datang di Kota Madiun. Lebih lanjut, sejak dibuka Festival Pecel Pincuk mampu memikat banyak pengunjung. Wali Kota Maidi mengatakan Festival Pecel Pincuk digelar untuk menjamu pemudik. Terdapat 15 stand tersedia. Selama 6 hari, pengunjung dapat menyambangi festival tersebut mulai jam 8 pagi hingga 9 malam. Ya jadi gini, Madiun itu khasnya kan pecel. Ini udah mendunia ya, artinya sambal macam-macam udah mendunia. Hari ini orang itu mudik kan 2 tahun nggak boleh, baru sekarang. Maka kita menyambut masyarakat Madiun yang di luar pulang ke kampungnya atau kotanya. Ini kita adakan festival ini. Walaupun festival ini memang banyak pemula-pemula, tapi yang sudah lama seperti pecel 99, brot itu ya terus. Tapi ini pemula-pemula pun, kalau nanti pengunjung itu tidak dapat tempat, itu kita siapkan di sini tempatnya. Itu rasanya sama dan tempatnya di sini lebih luas, lebih luas.
Untuk dapat masuk ke festival ini, masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Tak hanya itu, Pemkot menyiapkan voucher belanja senilai Rp5.000 untuk 100 pengunjung pertama per harinya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi hadir dalam grand opening rumah makan yang terletak di Jalan Parikesit pada Sabtu 30 April 2022, menggabungkan konsep tradisional dan modern. Padepokan Pendekar Pecel menyediakan olahan khas Kota Madiun dan berbagai menu pelengkap lainnya. Tak hanya itu, resto tersebut juga menyediakan kafe yang nyaman, sehingga dapat dinikmati di semua usia. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengatakan, selama ini jumlah resto yang menyediakan makanan tradisional khas Kota Madiun dengan konsep modern masih terbatas, sehingga kurang nyaman untuk menyambut tamu dari luar daerah. Selama Lebaran, Wali Kota melonggarkan sejumlah aturan pembatasan, seperti menyalakan lampu kota semalaman penuh, serta melonggarkan jam buka mal dan pusat kuliner. Dengan begitu, pendatang maupun wisatawan akan lebih nyaman menikmati suasana kota, namun tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini segalanya lebih indah. Salah dan kilap terhapus sudah. Semoga Lebaran mengantarkan kita menjadi manusia yang fitri dan kembali fitrah. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Dan saya Jahyunis Syawati Maidi, SPDMPD Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya dan pandemi COVID-19 segera berlalu. Meminta maaf adalah kewajiban. Kembali bersih dan suci adalah tujuan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Madiun Maidi pastikan pemudik sangat terkesan dengan kedatangannya di Kota Madiun. Untuk itu, Wali Kota memantau suasana Kota Madiun hingga lapak-lapak UMKM di Kota Pendekar. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh lokasi memadai dan dapat dinikmati oleh semua pengunjung. Wali Kota Madiun Maidi bersama jajarannya kembali menggelar goes pagi keliling kota, seperti yang terlihat pada Kamis 5 Mei 2022. Bersama rombongan, orang nomor 1 di Kota Madiun itu berangkat dari kediaman di Jalan Merpati. Berlanjut ke arah Kelurahan Banjarjo, Pasar Kojo, Kelurahan Kanigoro, Pasar Srijaya, hingga finish di lapangan PLT yang berada di Jalan Pahlawan. Saat melintas di kawasan lapak UMKM Kelurahan, Wali Kota membagikan sembako hingga hand sanitizer kepada para pelapak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para pelapak tersebut. Wali Kota Maidi menjelaskan pemerintah hadir untuk membantu warganya. Sembako untuk membantu kebutuhan sehari-hari, hand sanitizer juga dibagikan sebagai upaya tetap disiplin protokol kesehatan. Tak hanya itu, kegiatan goes juga dilakukan mantan Sekda Kota Madiun ini untuk memantau suasana kota, utamanya di sekitar lokasi wisata. Wali Kota memastikan bahwa seluruh lokasi telah memadai dan dapat dinikmati oleh semua pengunjung. Ditambahkan, Lebaran banyak tamu dari luar kota. Pemerintah Kota Madiun harus suguhkan yang terbaik
Maka dari itu, lapak UMKM harus mengambil peran. Wali Kota juga berharap semua kegiatan yang sedang dilakukan di Kota Pendekar dapat berjalan dengan sempurna dan bisa dinikmati, baik bagi para pemudik, wisatawan, hingga warga lokal. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Lebaran tidak jauh-jauh dari hidangan khasnya yang turut disajikan, yakni ketupat dan opor ayam. Seperti apa proses pembuatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Kepulan asap membumbung dari tungku di rumah Toto Prianto. Dengan cekatan, pria berusia 40 tahun itu mengangkat ketupat yang telah matang isinya. Oleh Toto, ketupat yang sudah matang itu lantas ditempatkan di satu wadah. Kerjasama dengan istri dan dibantu dengan saudaranya telah membuat ketupat mulai dari malam takbir. Pasalnya, sudah banyak pembeli meski lebaran ketupat masih jauh. Bagi yang awam, ketupat merupakan hidangan khas sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Bahan dasarnya beras dan dibungkus anyaman daun kelapa muda atau janur. Ketupat umum disajikan mulai perayaan Lebaran sampai 7 hari berikutnya. Toto memproduksi ketupat sejak tahun 2009. Sebiji ketupat dihargai Rp2.000. Selain ketupat, Toto juga memproduksi lontong, lepet, serta masakan yang biasa disantap bersama dengan ketupat, seperti lodeh atau opor. Sebenarnya di Jalan Tapasari, pengusaha ketupat tak hanya Toto seorang. Siapa sangka, dalam sehari, Toto mampu memproduksi hingga 2.000 ketupat. Kata Toto, dia konsisten memproduksi ketupat untuk menjaga tradisi, sekaligus memanfaatkan momentum untuk mendulang cuan. Menurut warga Jalan Tapasari, Kelurahan Manis Rejo itu, pelanggannya tak hanya warga Kota Madiun saja, melainkan juga warga dari luar kota. Lebih lanjut, Toto mengatakan bahwa produksi di dapurnya tak berhenti sejak malam takbir sampai H+7 Lebaran. Padahal waktu pembuatan ketupat tidaklah sebentar. Setiap hari, dia butuh waktu 7 jam. Itu karena proses pembakarannya masih menggunakan kayu. Sudah kurang lebihnya 30 tahun, Mbak. Dari Lebaran ini usahanya kopat sama lontong lepet. Waktu Lebaran sampai sekarang yang pesanan juga banyak, jadi saya semangat buat terus walaupun capek. Alhamdulillah kayak kami orang menjaga kualitas, Mbak. Nanti terjaga, kebersihan saya jaga, rasanya juga beda biar konsumen senang datang semula, biar datang terus gitu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Meraih mimpi dengan berbagai strategi serta kolaborasi, menjadikan masa kepemimpinan Mada selama 3 tahun ini berjalan penuh arti. Dengan segala tantangan yang dihadapi, Kota Madiun mampu bertransformasi menjadi kota yang penuh inovasi serta inspirasi. Berupaya hadir memberi solusi dengan 33 program unggulan terlaksana dengan baik sesuai dengan visi dan misi. Mulai dari pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Mada tidak berdiri sendiri. Bersama masyarakat Kota Madiun, tangguh membangun dan berprestasi. Lapa-lapa UMKM megah berdiri, menjadi salah satu bukti kebangkitan ekonomi di masa pandemi. Ikon wisata baru terus bermunculan. Keindahan serta kecantikan kota terus dijaga, dibenahi dengan berbagai inovasi terkini agar Kota Pendekar semakin dicintai. Keberhasilan pelaksanaan program di masa kepemimpinan Mada selama 3 tahun serta berbagai penghargaan yang telah diraih semakin memotivasi kami terus bekerja keras memberikan yang terbaik bagi masyarakat di kota ini. Ribuan ucapan terima kasih tidak akan cukup kami haturkan atas doa dan kerjasama seluruh elemen masyarakat serta pemangku jabatan selama ini. Kerja keras 3 tahun Mada telah memberi bukti. Terwujudnya Madiun Kota Pendekar, pintar, melayani, membangun, peduli dan terbuka adalah realisasi visi dan misi. Segenap perangkat daerah terus mendukung pemerintahan Mada. Sosok pemimpin lapangan cerdas yang penuh dedikasi dan peduli, sehingga mampu membawa perubahan besar, mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di kota ini. Dengan semangat 3 tahun Mada, Kota Madiun semakin hebat dan bermartabat. Salam Kota Pendekar. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terrangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Masyarakat yang sudah rindu menggelar takbir keliling wajib bersabar sejenak. Pasalnya perayaan Lebaran dengan takbir keliling sementara masih dilarang. Bahkan pasukan telah disiagakan di Kota Madiun sebagai antisipasi untuk segala bentuk kerawanan dan pelanggaran malam takbiran tersebut. Pun petugas gabungan juga disiagakan. Mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, hingga Dishub bakal standby untuk sewaktu-waktu dilakukan penertiban. Takbir keliling memang dilarang saat ini. Larangan itu mengemuka saat surat edaran Menteri Agama beberapa waktu lalu. Namun bukan berarti takbir dilarang, takbir tetap bisa dilakukan di tempat ibadah, masjid, atau musola di lingkungan masing-masing. Wali Kota Maidi memastikan Kota Pendekar siap menyambut pemudik, karena itu keamanan mesti ditingkatkan. Saat ini ada 5 pos pengamanan dan pelayanan yang didirikan oleh Polres Madiun Kota untuk melayani pemudik. Kelima pos tersebut kembali dilakukan peninjauan. Wali Kota menyebutkan secara keseluruhan petugas dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam keadaan siap. Pada mudik kali ini, Wali Kota menaruh perhatian pada pemudik malam hari. Seluruh fasilitas umum wajib terang, khususnya stasiun dan terminal. Wali Kota menyebut penerangan penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan. PJU dipastikan akan mulai dihidupkan dari jam 18.00 hingga 5.00 waktu Indonesia Barat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pahlawan Street Center merupakan salah satu ikon Kota Madiun yang menjadi destinasi wisata favorit Kota Madiun. Keindahan yang disuguhkan PSG senantiasa menjadi magnet yang menarik wisatawan sehingga hampir setiap harinya tak pernah sepi pengunjung. Untuk memberikan pelayanan optimal kepada para pengunjung, pemerintah Kota Madiun menyediakan petugas khusus yang ditempatkan di kawasan PSG. Satuan Petugas Pahlawan Street Center atau Satgas PSG hadir menjadi sumber informasi, memberikan rasa nyaman dan membantu menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban di kawasan PSG. Terdiri dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, Satgas PSG Cekatan dan terlatih,
untuk membantu setiap wisatawan menjadikan lingkungan PSG dan sekitarnya sebagai kawasan tertib protokol kesehatan. Setiap pelanggaran yang terjadi, baik itu berupa perusakan fasilitas, penyalahgunaan tempat, serta pelanggaran protokol kesehatan akan mendapat pengawasan serta tindak tegas dari Satgas PSG. Setiap pengunjung, baik dari dalam maupun dari luar Kota Madiun, berhak mendapatkan rasa nyaman saat berkunjung ke PSG Kota Madiun. Satgas PSG Kota Madiun, sigap, siap, dan humanis. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.